Mengenalmu anugerah terindah yang Tuhan beri. Tatapanmu teduh menerangi. Ingin ku putar hari agar selalu dekat, menghitung nafas bersujud padamu. Bersamamu bagai senja biru di cakrawala. Semuanya sangat indah. Oh, oh, oh. Bersamamu bagai senja biru di cakrawala. Bagai mendung, bagai pelangi. Dalam episode kali ini, Subarkah akan menceritakan tentang orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan seorang Subarkah. Dan ada banyak cerita, mungkin cerita yang syarat dengan suka dan duka. Syarat juga dengan cerita-cerita lucu yang tidak akan pernah hilang dari ingatan, makanya akan saya ceritakan dalam episode mulai hari ini. Hari ini saya akan cerita tentang seorang saudara sepupu yang namanya Maria Ulfa. Maria Ulfa ini salah satu saudara yang paling cantik, hidungnya mancung. Kalau masa kecil dulu seperti bintang film Yohan Tanamal. Tapi ketika SMP dia malah mirip seperti Meriam Bellina. Karena kecantikannya sehingga seorang Maria Ulfa ini dulu sangat amat dikenal di SMP. Dengan cerita-cerita kocaknya saat itu kita sering bersenda gurau, bercerita tentang banyak hal. Dan salah satu hal yang membuat banyak orang tertarik di samping cantik, dia pinter kiroah. Dulu lomba kiroah saat SMP itu dia melafalkan surat Al-Ma'un yang salah satu dari ayatnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Nah, saya tidak kuat, ada terusannya, an sholatihim syahun. Karena saya bukan kori sehingga ya suara saya memang tidak bagus. Dan saat itu saat melafalkan surat Al-Ma'un, si Maria Ulfa ini juara satu di sekolah di SMA Negeri 3 Kencong. Kemudian pada saat lomba Kartini dia juga sangat amat cantik karena di samping cantik orang tuanya memang dalam kategori menengah ke atas. Kebetulan bulik saya sendiri, ada bulik Ruminah, bulik Rum, ada Abah Yasin almarhum Al-Fatihah. Dan kesan yang sangat amat mendalam karena saat itu sebagai seorang anak bakul cambah sehingga Subarkah tidak banyak uang saku. Ya, peran dari Maria Ulfa di sini adalah sering memberikan bakso, sering membelikan pecel, nasi pecel yang saat itu memang sangat amat berarti dalam kehidupan seorang Subarkah yang hanya anak bakul cambah yang uang sakunya terbatas. Tapi ada cerita-cerita lucu bahwa karena ada seorang nenek tua namanya Embu itu celukan, Embu itu adalah panggilan dari Mbah bahasa Madura ya. Karena Embu ini tidak pernah tidak tahu kalau kami masih ada hubungan saudara, sehingga suatu ketika saya datang di rumahnya di rumahnya Embu ini, saya masuk dalam suatu kamar, kemudian Embu tahu, "Sapar ya, sopo iku, sapa Mbuk, tak sapa. Mboten nonton sinten Bu. Padahal saya memang ada di belakang pintu. Tapi karena kita memang ada hubungan saudara ya memang tidak ada apa-apa sebenarnya. Cuman Embuk khawatir karena cucunya perempuan cantik kok ada laki-laki masuk ke kamar, apalagi kalau dalam tradisi Madura itu kalau bukan muhrimnya terus main-main itu ya suatu hal yang tabu yang sangat amat menjadi pantangan. Nah, kemudian ceritanya ini ini walaupun cantik tapi kadang-kadang badung juga itu loh ya. Kadang-kadang badung juga sehingga pada saat SMA ada guru yang pernah dipisui ya. Dipisui sehingga akhirnya tidak naik. Tapi satu hal yang membuat saya ingat saat itu ketika perpisahan
Maria Ulfa ini salah satu artisnya ya, menyanyikan lagunya ini Astri ya kalau tidak salah, hubungannya dengan Hari Kebangkitan Nasional. Lagunya kalau tidak salah seperti ini. eh Titik api yang membakar kemerdekaan, Budi Utomo menjalar membakar di setiap langkah di bumi Ibu Pertiwi, mendambakan kemerdekaan 1908, awalnya kebangkitan. Kurang lebihnya seperti itu, tapi kayaknya salah deh. Tapi tidak apa-apa, namanya itu sudah berpuluh-puluh atau berapa ya, berpuluh tahun yang lalu. Sehingga ketika memasuki masa SMA, saat itu kan saya sekolah di SMA, saya sekolah di SMA Negeri Lumajang. Sementara si Ulfa pasca tidak naik dari SMA Negeri 1 Kencong, kemudian pindah di SMA Muhammadiyah Lumajang. Sehingga kita sering sama-sama naik sepeda motor. Naik sepeda motor saat itu apa ya, pada saat itu jarang orang naik sepeda motor, sehingga naik sepeda motor pada zamannya itu wis kondang corong kene wis kondang. Sehingga Subarkah sering bersamaan naik sepeda motor ke sekolah bersama Maria Ulfa. Kami sering ikut lomba peragaan busana, sering lomba ikut karaoke di Jatirogo, wah sampai suaranya gak kuat. Nyanyi lagunya apa ya, lagunya Anggun C. Sasmi kalau tidak salah. Tetapi meskipun cantik, si Maria Ulfa ini pacarnya tidak pernah ganteng. Yang ganteng kena dihitung. Nah, itu. Banyak pacarnya, ada namanya Samsul, ada namanya yang paling fenomenal adalah tukang becak Banjia. Apa kabar Mas Ogi? Yalah, Mas Ogi, masa lalu. Tapi itu patut saya ceritakan. Dan yang paling sangat amat membuat Barkah berhutang budi adalah pada saat apa ya, karena kami lulusan ikatan dinas, sehingga prosesnya harus mengambil SK atau mengurus SK di Jakarta, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, di mana ya kalau tidak salah itu di Senayan atau di mana ya, pokoknya di dinas. Sehingga karena saya tidak punya saudara di Jakarta, akhirnya kebetulan Ul itu memiliki suami Mas Budiono yang bekerja di Antv sebagai kameraman saat itu. Sekarang menjadi salah satu penggede di Indosiar di Surabaya. Dan saat itu yang paling berkesan adalah saat saya diajak reportase untuk pelelangan baju Ibu Ainun Habibie, MC-nya Dorce. Nah, saat itu saya pengalaman melihat bagaimana seorang selebritis itu di ruang anggrek di Hotel Indonesia. Nah, itu pada tahun 1998 akhir. Jadi saya mengurus di sana dan tinggal di sana selama 1 bulan kalau tidak salah. Dan akhirnya saya di sana ikut berjualan di pasar, kenal abah, kenal berbagai macam orang dengan berbagai karakter di pasar induk di Perumnas 3 Bekasi Timur. Pokoknya hal itu yang tidak pernah saya lupakan, karena dari situlah Subarkah proses awal menjadi pegawai negeri sipil. Dan banyak hal yang sebenarnya saya ceritakan, tapi tidak akan cukup waktu dalam 1001 malam balah. Tetapi apapun, terima kasih Ulfa, terima kasih Mas Budi yang sampai saat ini menjadi kadang-kadang menjadi kakak, menjadi sahabat, menjadi menjadi panutan bagi kami karena sikapnya yang sangat amat ngemong. Tapi kalau saya sama Ul ndak, tetap mulai ketemu yo mbok ini aja. Oh dua bol. Saya tuh celuk panggilannya tuh Narko. Narko itu adalah seorang ODGJ ya sebenarnya, tapi ganteng karena keturunan Belanda. Dan karena yang membuat saya dipanggil Narko itu karena dia keturunan Belanda dan namanya ODGJ, kan kadang-kadang jalan-jalan tidak pernah pakai baju, sehingga kadang-kadang burungnya kelihatan dan burungnya gede. Itu yang buat saya dipanggil Narko. Kalau saya sama Ulin manggilnya Kunting, kadang manis, itu salah satu ODGJ juga.
yang ya namanya orang-orang dulu itu cara membulinya seperti itu, dipanggil apa ya, kalau ada ODGJ itu kita diwadan-wadan ke. Makanya sampai sekarang Ulfa ini kalau manggil saya narko, kok narko piye kabarmu kok, yonis manis. Tapi apapun itu terima kasih Ulfa, terima kasih Mas Budi. Ini adalah salah satu episode YouTube yang akan saya ceritakan bersambung untuk sekedar mengenang perjalanan hidup yang memberikan warna tersendiri dalam kehidupan seorang Subarkah. Subarkah melaporkan.